kepada rektor terpilih saya ucapkan selamat. Semoga bisa mengemban amanah Unila menjadi lebih baik. Lupakan hal-hal yang memang selama ini menjadi semacam hambatan, tetapi hambatan itu kita pindahkan ke depan sebagai tantangan. Saya kira sudah tepat kalau ini yang menangani seorang ibu yang dia harus dengan kasih sayangnya, tetapi dengan juga ketegasannya sekaligus untuk memimpin dalam kondisi seperti ini. Kapan dia harus melakukan sesuatu keputusan yang tegas dan kapan dia harus mengambil satu keputusan yang penuh dengan hati keibuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, kita kembali lagi di Gun Santok, di channel Gun Santok. Kali ini saya dengan Prof. Sujarwo, narasumber saya kali ini Prof. Sujarwo, masih tentang Unila juga. Kita mau minta pendapat beliau tentang terpilihnya Rektor 2023 dan 2027. Bagaimana Prof? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kita di ruang terbukanya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ini untuk yang kesekian kali kita berbincang-bincang terutama tentang Unila. Dan untuk rektor ini saya secara pribadi mengucapkan selamat untuk rektor terpilih. Dan satu hal yang membanggakan saya adalah ini adalah rektor wanita pertama di Unila. Di Unila. Dan dulu pernah ada yang mencalonkan diri, Profesor Tirza Hanum, tetapi beliau tidak sampai menjadi pemenang. Tapi yang pernah, ini ya? Pernah. Dan ini merupakan sesuatu hadiah akhir tahun buat Unila kepada rektor terpilih. Saya ucapkan selamat. Semoga bisa mengemban amanah Unila menjadi lebih baik. Lupakan hal-hal yang memang selama ini menjadi semacam hambatan, tetapi hambatan itu kita pindahkan ke depan sebagai tantangan untuk kita perbaiki dan kita jadikan pembelajaran sehingga Unila akan diperhitungkan orang pada dunia akademik baik nasional maupun internasional seperti yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itu. Oke Prof, bagaimana Prof Sujarwo melihat tentang pola kepemimpinan di kondisi saat ini? Harusnya seperti apa, atau kasih saran dan pendapat lah seperti apa nih kondisi seperti ini? Terima kasih. Menurut saya ini kondisi yang anomali ya. Anomali. Saya katakan, saya menggunakan istilah itu barangkali pinjem dari teman-teman MIPA ini ya. Kondisi anomali ini memang memerlukan penanganan yang spesial. Saya kira sudah tepat kalau ini yang menangani seorang ibu yang dia harus dengan kasih sayangnya, tetapi dengan juga ketegasannya sekaligus untuk memimpin dalam kondisi seperti ini. Kapan dia harus melakukan sesuatu keputusan yang tegas dan kapan dia harus mengambil satu keputusan yang penuh dengan hati keibuannya, berarti dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga manusiawi, yang memerlukan memperhatikan bagaimana perasaan orang lain. Saya kira ini lebih tepat. Jadi tidak ada dua sisi ya? Ya, ada dua sisi. Perlu sisi. Tegas dan lembut. Ya? Lembut, ya. Dan satu hal juga, tidak ada orang yang merasa dilukai, terluka, atau terpinggirkan. Tapi semua diajak berpartisipasi karena Unila tidak bisa berjalan hanya dengan sendirinya atau dengan seseorang atau hanya dengan sekelompok orang, tapi harus dengan partisipasi semua orang. Adapun cara pandang yang berbeda itu adalah hal-hal yang biasa, wajar saja sebagai manusia. Saya kira kalau kita punya pandangan
atau pilihan yang sama, pandangan yang sama. Ya kasihan tukang jualan di Bambu Kuning, warnanya sama semua pakaiannya. Tapi karena kita berwarna-warni sehingga itu menjadi mozaik dan itu adalah ciri khas keindonesiaan, saya kira kenapa tidak gitu. Saya kira bagaimana memanage keberagaman ini untuk mencapai suatu tujuan itu adalah sangat tepat kalau pada saat kondisi seperti ini dipimpin oleh seorang ibu. Saya kira gitu. Ya. Jadi ada sisi tegasnya, ada sisi lembutnya. Ya, betul. Dan bagaimana juga untuk merangkul semuanya. Betul. Ya. Terus bagaimana dengan kalau di pemerintahan presiden kan ada pembantu. Yo, betul. Ya, rektor juga punya hak prerogatif Iya. tentunya untuk warek ya, Iya. untuk lembaga penelitian punya hak prerogatif, kecuali dekan ya, Iya. tidak ya. Nah, bagaimana pendapat Prof. Sujarwo untuk pola perekrutmen ini nantinya Oh, agar kan juga prerogatif rektor. prerogatif Iya, presiden? sama dengan sama ya. sama dengan dia punya hak pilih 35% juga. Nah, sama tapi nggak dengan total kan? Tapi tidak. Dia dipilih senat juga. Iya, kan? dipilih senat. iya. Artinya kalau yang warek segala kan ditunjuk langsung. Iya, betul. Nah, nggak ada baper jakat juga Iya, kan gitu. betul. Artinya di kondisi seperti ini kan ada pro dan ada yang kontra. Ada kelompok-kelompok ya kan gitu. Nah, bagaimana menurut Prof. Sujarwo proses rekrutmennya untuk agar bisa tegas tapi bisa lembut? Saya kira ini harus banyak juga mendengarkan saran teman-teman dari jurusan pemerintahan FISIP. Jadi Ya, FISIP seperti- pemerintahan ya. Ya, seperti Dr. Sarip Mahya, orang sekali berkaliber itu dimintai pendapat itu. Tapi esensinya begini bahwa sekalipun itu hak prerogatif, tolong dicarikan, tolong dipilih memang mereka yang integritasnya tidak diragukan. Bukan hanya sekedar menyenangkan rektor, tetapi bagaimana dia bisa diterima untuk membanggakan, untuk mengangkat marwah Unila. Itu yang paling penting. Karena apa? Warek itu bukan wareknya rektor saja, tapi wareknya Unila. Jadi dia milik Unila, bukan memiliki Unila. Kalau istilah Profesor Bujang Rahman kan gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Nah, menurut saya ini perlu pemikiran. Namun satu hal, saya kira Mas Gusman itu tolong diperhatikan potensi-potensi yang memang sudah muncul barangkali pada waktu kemarin pencalonan rektor, ada teman-teman yang memang sebenarnya dia potensial gitu loh ya. Itu jangan disingkirkan, dipinggirkan, dia menjadi musuh, menjadi lawan seumur umur, itu jangan itu potensi gitu ya. Yang berpotensi kenapa tidak? Gitu? Kenapa tidak gitu ya, ambil aja gitu ya. Tentunya tetap proporsional. Tapi ya itu satu contoh ini. Profesor Muhadjir Utomo itu dulu pesaingnya itu Profesor Sutomo Gani almarhum. Iya. Itu begitu menang beliau itu dijadikan warek satu gitu. Oh, jadi warek satu. Kalau sekarang warek, dulu pembantu rektor. Purek. Ya, dulu Purek. Kemudian saya dengan Pak Sugeng itu fight itu waktu periode 1. Begitu beliau diangkat jadi rektor, saya dijadikannya direktur pasca. Pak Hasria dimatakin, itu kurang apa dia, wah begitu terpilih, beliau punya hajatan, itu yang menjadi ketua panitia penyelenggara kegiatan itu malah rivalnya dulu ya. Jadi ya itu biasa. Jadi kekeluargaan gitu. tetap itu biasa ya, Bapak. Selisih pendapat dalam melihat sesuatu hal itu adalah sudut pandang yang harus kita hargai. Tapi saya yakin semua yang berbeda itu tidak akan menghancurkan Unila. Ya. Justru dia ingin mengangkat Unila dari sudut yang berbeda. Nah, itu dipahami. Kalau program kan mungkin sudah diturunkan ke kementerian ya. Iya. Program kerja sudah program sama lah. Program kelembagaan dari kementerian sudah ada. Tinggal kita membreakdown bagaimana untuk mencapainya itu dengan program-program kerja di lapangan. Untuk mencapai itu contohnya menjadikan kita world class university dan lain sebagainya. Itu tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya itu ke dalam satu program. Dan saya yakin kok rektor yang ini paham. Terus tinggal bagaimana beliau
merangkul semua pihak untuk mari bersama, duduk bersama, mencapai tujuan bersama. Itu yang paling penting. Saya kira itu. Prof, bagaimana saya kemarin kan sudah wawancara atau podcast dengan Prof Muhadjir gitu ya. Beliau menyarankan ada senat guru besar. Seperti apa pandangan Prof Jarwo? Kalau menurut saya, ya itu penting tidak penting. Padahal dia hanya forum begitu saja yang hanya ngabiskan anggaran, ya untuk apa? Itu apa? Ya, tapi kalau memang itu dibentuk ada manfaat dan kegunaannya untuk lembaga, kenapa tidak? Namun demikian bukan berarti semua guru besar harus menjadi umpamanya jadi anggota forumnya di universitas. Barangkali harus ada mekanisme gitu. Jadi mungkin di fakultas ya seperti itu, dari guru besar yang ada forum guru besar di universitas, di fakultas. Dan mohon maaf di Unila barangkali baru FKIP yang punya. FKIP sudah punya forum guru besar. Itu iya. Tapi dia berdiri sendiri ya, bukan di bawah FKIP ya, bukan sayap juga ya. Dia tadinya diinisiasi oleh dekan sebelumnya, oleh Profesor Patuan Raja. Ya. Nah, itu sedar kumpul untuk sharing pendapat dan lain sebagainya. Nah, barangkali di fakultas-fakultas itu ada seperti itu. Kemudian nanti ada mekanisme tertentu yang dari mereka itu diambil satu atau berapa orang per fakultas dijadikan di universitas yang itu semacam forum kalau zaman dulu Dewan Pertimbangan Agung ya, DPA zaman Soeharto dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Ya, semacam itulah. Ya, semacam itulah. Diagungkan ya. Ya, diagungkan walaupun ya begitulah kira-kira. Nah, itu bisa dimintai pendapat barangkali, tapi pendapat yang tidak mengikat tentunya. Pendapat yang tidak mengikat. Iya. Jadi hanya sekedar untuk saran atau bahan referensi, mengingatkan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Tapi bukan yang mengikat. Kalau soal kegiatan mereka? Ya itu tadi, makanya harus ada aturan-aturan tersendiri gitu. Jadi kalau memang itu diperlukan. Jadi yang paling penting itu adalah rektor mau menerima tamu siapapun warga Unila yang ingin memberikan masukan. Itu yang penting. Apakah dia guru besar, apakah dia tukang sapu, ya harus kita hargai bersama. Kalau memang mereka mau punya ide untuk memajukan Unila, kenapa tidak? Betul. Saya kira kita tidak perlu ragu-ragu, dan di sini tidak ada strata sosial kerajaan seperti itu kan. Karena rektor itu kan pada eksklusif itu. Nah, karena rektor ataupun jabatan di perguruan tinggi itu kan hanya pada periode tertentu. Setelah itu kembali ke semula menjadi dosen biasa. Dosen biasa. Ya. Lewat 60 juga nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ya sudah. Itu sekedar pemberian tugas tambahan dari seorang dosen untuk memajukan lembaganya. Jadi kalau kita menerimanya seperti itu nggak apa-apa kok, saya kira. Bagaimana dengan meningkatkan prestasi dosen ataupun prestasi mahasiswanya? Prestasi dosen misalnya, apakah Unila perlu gitu dia di Sinta 3 atau di Sinta 2 atau Sinta 1, ataupun di guru-guru besar perlu juga Unila punya terdaftar di Scopus misalnya? Oh, itu sudah menjadi pekerjaan, nggak usah diminta, sudah built-in itu ya, pekerjaan guru besar ya itu nggak usah diminta. Dan mahasiswa juga untuk S2, S3 sudah ada aturannya, itu memang sudah harus gitu ya. Nggak usah disuruh pun mereka, karena itu regulasinya ya harus seperti itu. Hanya sekarang persoalannya bagaimana memaintain itu, memeliharanya itu. Jadi salah satu contoh meningkatkan gitu kan, masih Sinta 6 ya, apapun lah namanya, itu tinggal memaintain-nya aja ya, tinggal memaintain saja. Nah, menurut saya justru yang menjadi persoalan sekarang bukan maintenance-nya pada sisi itu, tetapi bagaimana kita memberikan iklim akademik untuk itu. Itu yang penting, iklim akademik. Jadi orang jadi betah ke kampus, jadi betah knowledge, betah meneliti, itu harus dibangun, gitu ya, harus dibangun. Ya, kita jujur saja, berapa banyak dosen, guru besar
yang mau men-sharing pikirannya kepada masyarakat. Ya. Itu tidak banyak gitu ya. Karena apa? Itu ruang hampa yang dia tidak dapat apa-apa gitu kalau secara materi. Tapi apakah dunia ini hanya cukup dengan materi? Tapi tidak. Jadi menurut saya ini yang perlu dipikirkan. Oke, Ya, Prof. itu nuansa akademik itu ya. Udah banyak nih masukan-masukan Oke. yang bisa kita ini. Ya. Ada hal lain yang mungkin ada? Nah, Cukup? menurut saya Silakan. sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Rektor memimpin lembaga ini supaya ke depan Unila menjadi lebih baik lagi, dan paling tidak kita bisa menjadi lebih daripada yang sudah kita capai selama ini. Adapun persoalan-persoalan internal yang harus kita selesaikan di dalam, ya kita harus mengajak semua pihak untuk duduk bersama, memikirkan bersama, mencari solusi bersama. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Unila tetap jaya. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Sudjarwo sudah menjadi mengasih pendapat atau menjadi narasumber di Gunsantok ini terhadap terpilihnya Prof. Lucy menjadi Rektor Unila periode 2023-2027. Mudah-mudahan masukan-masukan ini dapat dapat disaring, dikumpulkan, disaring biar menjadi suatu acuan, bukan menjadi bukan harus juga, tapi ini bisa menjadi pertimbangan, mungkin begitu ya Prof. Referensi saja. Referensi. Terima kasih banyak Prof. Ya. Sampai pemirsa Gunsantok, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.